Kalahkan Arab Saudi, timnas Indonesia putus kutukan panjang 20 edisi. Keberhasilan tim nasional Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi sekaligus memutus kutukan panjang yang sebanyak 20 edisi. Timnas Indonesia mampu mencetak rekor saat akhirnya mengalahkan timnas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 19 November 2024. 2 gol Marcelino Ferdinand membawa tim asuhan Shin Tae-yong mengalahkan timnas Arab Saudi. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sempat kesulitan memberikan poin penuh dalam 5 laga awal yang dilakoni timnas Indonesia. Memasuki matchday ke-6, tim Garuda pun masih diragukan oleh sejumlah prediksi media asing. Pengalaman Indonesia yang minim di laga kualifikasi Piala Dunia menjadi salah satu faktor yang menghilangkan status favorit. Apalagi timnas Arab Saudi juga memiliki catatan fantastis kala menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara. Dilansir bolasport.com dari Tribun Wow, Arab Saudi tidak terkalahkan dalam 20 pertemuan terakhir melawan tim Asia Tenggara di semua ajang. Tembok tidak terkalahkan dalam 20 laga tersebut menjadi penghalang yang cukup serius untuk Indonesia. Dalam 20 pertemuan terakhir tersebut, Indonesia berjumpa dengan The Green Falcons sebanyak 3 kali. Tim Garuda hanya mampu mengumpulkan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam kurun waktu tersebut. Salah satu hasil imbang hadir pada pertemuan pertama dengan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Roberto Mancini masih menjabat sebagai pelatih utama The Green Falcons. Roberto Mancini lalu diberhentikan dan Arab Saudi memanggil kembali Hervé Renard yang memiliki rekor lebih baik. Kehadiran Renard dianggap bisa menyulitkan misi Shin Tae-yong untuk mempersembahkan kemenangan perdana. Akan tetapi pelatih asal Prancis tersebut akhirnya harus mencicipi kekalahan di Stadion Gelora Bung Karno. Secara statistik, Indonesia sebenarnya memiliki jumlah tembakan yang lebih sedikit. Rizky Ridho dan kawan-kawan membukukan 13 tembakan, sedangkan Arab Saudi menghasilkan 23 tembakan. Namun Indonesia tampil lebih efektif dengan mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran. Sementara 3 tembakan tepat sasaran Arab Saudi akhirnya tidak berbuah menjadi gol. Berkat kemenangan ini, Indonesia merangkak naik ke peringkat ketiga pada klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan timnas kali ini penuh kejutan, pemain baru timnas Indonesia tiba-tiba menghilang. Pemain anyar timnas Indonesia yaitu Kevin Dix terpantau menghilang dalam sesi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Arab Saudi. Ya, timnas Indonesia kembali menggelar latihan secara terbuka di Stadion Maya Gelora Bung Karno malam ini atau tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Latihan ini dijalani para pemain skuad Garuda dalam persiapan menatap laga menghadapi Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan pantauan total hanya ada 26 pemain yang mengikuti sesi latihan tersebut. Terpantau ada satu sosok pemain timnas Indonesia yang menghilang dalam sesi latihan. Ya, dia adalah Kevin Dix. Kevin Dix sendiri sebetulnya sempat menjalani debut bersama skuad Garuda, tak kalah menerima kekalahan telak dari Jepang. Namun baru 41 menit bermain, pemain FC Copenhagen itu harus digantikan Sandy Walsh akibat mengalami cedera. Cedera yang dialami pemain berposisi back itu diakibatkan adanya benturan dengan salah satu pemain Jepang, Kohrum Mitoma. Disinyalir jika cedera yang dialami Kevin Dix cukup parah, sehingga membuat dirinya tak terlihat mengikuti sesi latihan timnas Indonesia. Belum dipastikan secara pasti apakah Kevin Dix bisa memperkuat skuad Garuda kala berhadapan dengan Arab Saudi.
Sesi latihan timnas Indonesia sendiri dimulai dengan sejumlah pemanasan yang dilakukan para pemain timnas Indonesia. Selanjutnya, para penggawa Garuda terlihat melakukan sejumlah mini game, salah satunya permainan seperti melempar bola secara beregu. Pertandingan laga kontra Arab Saudi sendiri bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Laga ini sendiri menjadi momen penting bagi timnas Indonesia sebagai titik balik untuk berusaha bangkit usai terpuruk. Diharapkan Kevin Dix dapat pulih tepat waktu mengingat kehadirannya sangat dibutuhkan skuad Garuda. Timnas Arab Saudi sudah mulai menggelar persiapan jelang melawan timnas Indonesia. Tim berjuluk Grand Falcons tersebut tiba di Indonesia pada Jumat kemarin. Mereka akan menantang Indonesia di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0 pada Kamis lalu. Pasukan Harper Renal sementara duduk di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 4 poin. Di sisi lawan skuad, Garuda yang berada di dasar klasemen mengincar poin penuh demi menjaga asal lolos ke babak selanjutnya. Grand Falcons sendiri melakukan latihan ringan sekaligus adaptasi cuaca di Indonesia di Kompleks Gelora Bung Karno pada hari Sabtu. Latihan ini juga diisi dengan materi penyelesaian akhir untuk meningkatkan chemistry di lini depan. Mereka menjalani latihan di bawah guyuran hujan yang melanda kawasan Jakarta. Pada agenda minggu kemarin, Arab Saudi menggelar latihan tertutup. Materi taktikal akan terus dimatangkan untuk persiapan tim menjelang melawan timnas Indonesia. Arab Saudi juga dipastikan akan kehilangan 2 pemain andalannya. Mohanad Al-Saketi masih dalam perawatan setelah absen pada laga sebelumnya. Sementara itu, Salman Al-Faraj harus kembali absen karena mengalami cedera ACL. Di sisi Indonesia, Kevin Dix saat ini menjalani pemulihan setelah mengalami cedera saat melawan Jepang. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes mengaku timnya harus segera bangkit usai kalah telak dari Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia kalah 0-4 saat menantang Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekalahan ini membuat skuad Garuda makin terbenam di ronde 3 grup C kualifikasi Piala Dunia ini. Timnas Indonesia jadi juru kunci dengan catatan 3 poin dari 5 laga. Ini jadi kekalahan kedua secara beruntun bagi skuad Garuda. Jay Itzes selaku kapten tim mengaku sangat kecewa dengan kekalahan lawan Samurai Biru. Bek yang membela Venezuela tersebut mengingatkan timnas Indonesia harus segera bangkit di laga berikutnya. Jay Itzes mengingatkan bahwa tim Merah Putih tidak akan menyerah. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan kehilangan harapan untuk berbicara banyak di ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Tentu kami sangat kecewa setelah menghadapi lawan yang begitu kuat ini. Tapi ini bukan tentang hasil lagi karena kami harus segera bangkit. Kami tidak pernah menyerah, kami tidak pernah kehilangan harapan, ujar Jay Itzes.